tapi sidang, tapi Otista yang minta Nunjuk. Dan tidak ada yang keberatan. Nggak ada keberatan. Otomatis mereka nggak bisa ngapa-ngapain, toh nggak bisa berorganisasi, nggak bisa demo gitu. Iya. Ya karena gila jutaan itu kan pelanggaran HAM waktu itu tidak ada penyelesaiannya karena sibuk di situ. Satu, kita dilanda kerusuhan besar. Pindah kita itu selalu tergesa-gesa. Oke sih. Gak pernah dirancang dengan panjang debatnya. Ayo kita pindah rame-rame. Enggak. Sudah singkat dan lain-lainnya loh yang nggak enak itu. Apa aja coba? Detail gitu. Akhirnya kita berimajinasi. Abstrak itu. Maaf, aneh aja. Nambah-nambah aja tuh. Hai Sobat BKN, senang sekali kita kembali bisa ngobrol di episode kali ini yang spesial banget. Kalau memasuki bulan Agustus, ini pasti identik dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tahun ini tentu saja sudah memasuki tahun ke-79. 79, angka yang menarik kayaknya untuk kita bahas di episode podcast kali ini. Tentu saja bersama saya Ovi dan Mirza. Dan tentu saya tidak berdua. Dan ini kita datangkan narasumber yang siap melempar bom molotov. Dari Bantul. Dari Bantul. Gus Muhyiddin, selamat datang, terima kasih. Ya, sama-sama telah mengundang saya di BKN. Iya, benar. Untuk membahas topik yang sangat menarik, kemerdekaan. Kemerdekaan ini sebenarnya topik yang tiap tahun dibahas. Kita merayakan dengan semangat nasionalisme. Betul. Merdeka apa merdesa ini? Wah, ini dia. Udah lupakan itu. Oke. Dan tentu saja nih Mirza 79 punya arti yang menarik nggak untuk Mirza? Iya, Apakah Mirza kelahiran 79 mungkin? Enggak. Memang muka saya mungkin 79, cuman hati saya 93. 93 ya? 93. Rinto. Enggak, KLB PDI di Sukolilo. Oh iya betul. Oke. Kita flashback aja yuk karena sudah mendatangkan Gusmu juga. Terlalu banyak dead air ya kan. Okay. Karena Gusmu sudah ada di sini. Iya. 79 kemerdekaan, merdeka. Merdesa. Oke. Gusmu. Kita Mirza. kali ini ya bicaranya 79. 79 angka-angka keramat dulu kalau zaman sekarang kan judi online. Dulu kan namanya SDSB atau apalah itu. Ya, 79. Nah, kali ini kita akan bahas kemerdekaan kita dengan cara yang agak nggak biasa. Oke. Yaitu kita ngapain, Indonesia ngapain di 7 hari setelah kemerdekaan, atau dalam 7 hari itu kita ngapain, 9 bulannya, kemudian 7 window-nya, dan hari ini 79 tahunnya ngapain. Perjalanannya ya. Kita akan coba lihat timeline ini ngapain aja ini. Kayaknya seru gitu. Ovi. Ya, saya. Tentu saja ketika Indonesia 7 hari saya belum ada ya. Saatnya kita membongkar arsip-arsip karena itu pasti akan tertulis di arsip. Benar, Gusmu? Betul. Dijelaskan. Penasaran nih. Kalau bicara tentang 7 hari pertama, maka kita harus membuka kembali karya Pramudia Anantatur, namanya Kronik Revolusi Pramudia. Nah di situ diurai itu. Kalau kalian nggak dapat buku fisiknya, itu ada di Google Books, bisa dibeli. Harganya 100 berapa? Saya baru belanja tadi pagi. Oh. Ya, untuk melihat detail, karena Pramudia itu pernah menyusun kronik revolusi 45 sampai 49. Karena dia menyusun 5 tahun itu, maka saya dan tim saya ketika tinggal di Monas sana itu, berapa jaraknya sini? Dari Diponegoro ke Monas itu 2,5 km itu. Saya memimpin 200 orang, anak muda dari Jogja, maka kita sebut pesantren Monas itu membuat kronik Indonesia 1 abad. Tapi menghindari 5 tahun ini karena sudah dikerjakan oleh pujangga besar itu. Nah, dari pekerjaan Pram itu bisa kita lihat 7 hari itu ngapain saja sih? 1. Nah, ini makanya MK itu punya hari tuh.
Iya betul, Hari Konstitusi. Hari Konstitusi itu jatuh 18 Agustus. Karena itulah hari disahkannya Undang-Undang Dasar. Jadi kalau 18 Agustus asalnya dari situ. Karena negara, Mahkamah Konstitusi. Dia harinya itu tanggal 18. Apa aja tanggal 18 itu? Satu, mensahkan perubahan asas. Dulu kan kalau nggak salah itu yang itu loh, syariat Islam itu loh. Oh, yang sila ke-1. Sila ke-1. Apa, Opi? Sila ke-1 Opi masa nggak hafal. Dari SD, dari TK kali itu. Ketuhanan yang Itu loh, Opi. yang versi itu maksudnya atau yang versi sekarang? Iya, Versi sekarang. Iya. Versi sekarang. Saya nggak tahu kalau versi yang sekarang ya. Sekarang apa? Ketuhanan. Iya, Ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan apa kehutanan? Tuh kan? Makanya tadi kan Pernah ada canda begitu kehutanan. Nah, itu loh. makanya ini Jadi gitu. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan jadi dengan sendirinya. Itu lobby di malam 18. Nah, Di makanya malam 18 Agustus pernah lobby-lobby itu. Antara Ratulangi, Maramis sama Hatta. Hatta lah yang melobi Hadi Kusumo. Bapaknya Gus Dur namanya siapa? Ayahnya itu. Kiai Haji Wahid Hasim. Singo-Dimejo. Tolong dong diubah sila pertama itu. Jangan lagi ada syariat Islamnya. Karena ada opsir Angkatan Laut Jepang yang tidak sepakat dengan itu. Siapa opsir itu? Tafsir saya 99% adalah Ratulangi. Yang lagi tinggal nginap mereka di Hotel Des Indes. Des Indes itu tahu halte Harmoni itu. Iya. Kan ada hotel di Ya, kalau kita mau ke Blok M itu di sebelah kanan. Di pojok Ada hotel pojoknya tuh. Sekretariat Negara pojok sebelah sini, nah hotelnya mereka nginap di situ. Jadi malam itu melobi mengubah sila pertama. Ya. Makanya kemudian ketika disahkan 18 Agustus jadinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi dijanjikan nanti kita ubah lagi. Tapi tidak pernah lagi diubah. Oke, itu di hari pertama. itu. Jadi lobby-lobbynya malam. Sorry, Hari Gus. pertama. Itu officer ya, opsir ya. Opsir Angkatan Laut Officer Angkatan Laut itu Jepang. Kalau dalam buku sejarah kan yang saya ingat ya sejak SD Laksamana Maeda. Iya. Kenapa Enggak. dia menjadi menebak Sam Ratulangi? Bukan. Dia Ratulangi itu adalah penasehat Angkatan Laut Jepang. Siapa lagi yang keberatan dengan itu selain orang Timur toh? Kristen kan? Iya. Saksi matanya siapa? Itu banyak saksi matanya mahasiswa perapatan 10 itu loh. Mahasiswa kedokteran UI sekarang itu. Itu saksi matanya. Lobby-lobby malam itu. Akhirnya jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa, perubahan kan. Ya. Kan dulu deklarasi Jakarta dulu. Piagam Jakarta tuh berubah. Tapi dijanjikan nanti kita akan ubah lagi. Cuma sebentar kok karena ada yang keberatan gitu loh. Toh kita udah merdeka gitu. Yang kedua di hari pertama itu adalah memilih presiden dan wakil presiden. Di hari pertama. 18 Agustus. Jam 2.30 kalau nggak salah itu. Atau 3.15 sore. Dan itu singkat sekali. Voting atau apa? Oh enggak, cuma si Otista aja, Otto Iskandar Dinata aja ngomong gitu. Udahlah Bung, udah jadi presiden gitu. Wakil presiden. Ya udah, selesai. Sesimpel itu. Simpel itu. Presiden dan wakil presiden. Udah ditunjuk kayak gitu Saksi aja. ada nggak maksudnya? Oh, iya. Apakah cuma Iya, bertiga? sidang, mereka sidang, Oh, tapi sidang. tapi Otista yang minta Nunjuk. nunjuk itu. Dan tidak ada yang keberatan. Nggak ada keberatan. Udahlah, Bung berdua aja lah. Jadi udah diketok. Ya mereka pimpinan sidang kan. Itu. Tidak ada penolakan juga kan? Nah, Biasa iya, kalau iya, sekarang ada. ditunjuk enggak jangan. Taunya Berarti mau. bait proklamasi itu benar loh, sesingkat Singkatnya. Iya, benar. Nggak ada Untuk karena pemimpin singkat. ya itu tadi kan mungkin satu ngantuk. Kok ngantuk? Emang nggak tidur? Sidangnya Gus? Maksudnya? Satu, mereka tanggal 15, 16 itu kan sibuk sekali tuh. Oh, iya, betul. Itu nggak bisa tidur itu. Iya. Rapat di mana-mana tuh. 18 itu pasti nggak bisa tidur itu. Sementara Soekarno sakit. Iya. Akalnya itu udah nggak bekerja tuh. Orang sakit kok.
udahlah cepat-cepatan gitu. Nah, itu loh watak orang sakit, walaupun dia cerdas gimana pun kalau sakit sama aja semua orang. Apalagi cowok kalau demam kan biasanya gitu. Dia demam, tapi demam. dia demam, tapi Iya. udahlah Biar cepat-cepatan. cepet biar bisa tidur. Apalagi rapat ini dari jam rapatnya terlambat malah. Oh. Rapatnya jam 11 di Pejambon. Oh, berarti lumayan lama ya, 11 sampai sekitar jam Pi, 2.30. tahu Pejambon di mana, Pi? Tahu Nah, di Kemenlu itu. Iya. Ah itu rapatnya di Kemenlu itu. Oh. Pemilihannya di Kemenlu Gambir itu loh. Iya, Gambir. Maka saya suka sekali kalau jalan kaki aja di sekitar-sekitar ini ya supaya hafal. Oke. Itu hari pertama ya. Hari pertama. Hal yang lain dalam 7 hari itu apa yang terjadi adalah mendesak pemuda-pemuda mendesak untuk membuat militer. Apakah tentara yang mendesak itu? Bukan. Itu masuk kedokteran. Mahasiswa kedokteran mendesak harus Adanya ada militer. pemiliter. Baru Iya. tahu juga. Nggak pernah. Maka dibentuklah BKR. BKR itu Badan Keamanan Rakyat itu adalah sayapnya dari lupa saya namanya P3KB itu, keselamatan keluarga apa gitu, perang itu, lupa itu. Tapi sayapnya itu adalah BKR. Maka muncullah kan ada BKR, TKR, baru TNI. Iya betul. Nah BKR, siapa yang mendesak itu? Apakah dari militer? Enggak, itu masuk kedokteran. Atau yang disebut dengan Perapatan 10, asramanya di sana toh. Di mana Perapatan 10 itu? Ya Budi Utomo itu loh. Benar, Museum Budi Utomo. Saya belum pernah. Kan Jalan Perapatan 10 itu. Ada asramanya namanya Perapatan 10, Jalan Perapatan namanya. Jalan Perapatan. Itu ada di sekitar Senen itu loh. Nah, di situ kan. Mereka mendesak gitu. Agar segera dibentuk keamanan militer namanya. Nanti kan jadi TNI nanti. 5 Oktober di Jogja. Kan pindah kan Jogja. Mempunyai di Jogja. Tapi idenya itu dari anak-anak kedokteran. Jadi kalau ngomong tentang kedokteran, mestinya anak kedokteran ini penting sekali dalam sejarah. Nggak kayak sekarang ini loh. Kuliahnya mahalnya nauzubillah min zalik gitu. Kayak nggak ada, ya otomatis mereka nggak bisa ngapa-ngapain toh, nggak bisa berorganisasi, nggak bisa demo gitu. Iya. Ya karena gila jutaan itu kan habis untuk demo itu loh, gimana orang tuanya nggak mungkin kepikiran toh. Padahal mereka lah sebetulnya pencetus TNI itu dari mereka. Tanggal 22 Agustus. Obrolannya dari situ. 22 Agustus ya. Makanya dokternya itu sekaligus tentara mereka. Namanya Iris Sudewo misalnya itu mayor jenderal dia yang mulia. Dokter sekaligus tentara itu. Gitu. Jadi militer misalnya tidak boleh terlalu sombong gitu. Angkuh, kami angkatan, kami punya bedil. Tunggu dulu, ada tukang suntik gitu, yang punya peran di situ. Ada gagasan mereka gitu, yang mendesak itu. Tukang suntik itu loh. Jadi karena gagasan tukang suntik itulah yang awal kita harus mengakui itu. Ada di buku perapatan buku sejarah mereka, kesaksian mereka gitu. Perapatan 10 itu loh. Itu militer embrio pentingnya tentara segera dibentuk itu karena ini genting toh. Negara barusan terbentuk, masa nggak ada keamanannya ya. Bentuk di situ. Yang kedua muncul adalah PMI, Palang Merah Indonesia. Di situ ada Hatta yang jadi penasihatnya tuh. Jadi gandengan tangan itu antara dokter sama tentara itu. Nah, RS yang menyatukan hubungan antara dokter sama tentara itu ya RSPAD itu. Gatot Subroto. Tempatnya di situ. Oke. Paling canggih nggak sih Iya, RSPAD ya? ternyata Ternyata ada sejarahnya. Iya. Din itu di 1 minggu. Satu minggu setelah- pertama. Ya, 22 Agustus. Nah, itu peristiwa kedua yang penting sekali dalam apa tadi? 1 minggu, 7 hari. Pokoknya kita sebut aja 7 hari. 7 Walaupun hari. nanti akan meleset nggak apa-apa. Iya. Karena yang gede tuh. Yang ketiga adalah rapat lapangan Ikada itu loh. Kan ada buku dalam sejarah itu tuh. Itu loh rapat raksasa pertama setelah proklamasi itu kan
rapat besar itu di lapangan Ikada itu, lapangan Monas itu loh. Dulu namanya lapangan Ikada. Monas itu namanya itu. Sementara persidangan KNPI apa? KNIP itu ada di Pejambon itu. Jadi itulah pengumpulan massa terbesar pertama setelah proklamasi. Pembahasannya? Nah, rapat umum gitu Iya, ya? maksudnya masa yang datang. Siapa yang menggelar itu? Kalian kenal Aidit nggak? Den Aidit. Tahu tapi nggak kenal. Nggak kenal ya? Tapi Tahu. Tapi ya, Opi tahu. ada di buku sejarah. Tahu. Opi tahu juga Tahu. toh? Pernah lihat gambarnya toh? Pernah. Nah, dialah ketua dari Angkatan Pemuda Indonesia, API, yang gelar acara itu. Oh. Jadi itu adalah karya DN Aidit pertama setelah 17 Agustus itu. Nanti, aduh, saya nggak boleh salah sebut Habaib lagi. Apa ini? Ya itu klaim-klaim Habiban itu. Pesantren apa? Tempat apa? Rumahnya Soekarno dulu itu apa namanya? Oh, di sini Bangsaan 56. Oh, itu baru kasih ke Habib itu loh. PKI itu nggak ada kontribusinya. Nah, itu loh namanya namanya Aidit itu. Dia ketua API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang menyelenggarakan lapangan Ikada. Dia ketuanya itu, ketua panitia. Ya panitia pelaksana lah. Ya. Lupa saya umurnya 22 apa berapa itu. Kala itu. Waktu itu. 22. 22 tahun sudah mengumpulkan ratusan ribu. Enggak tahu, saya lupa umur berapa itu. Iya. Jadi mereka lapangan Ikada itu untuk apa tujuannya? Untuk melikuidasi senjata Jepang. Oh. Mereka harus bersiap-siap loh. Iya. Makanya Soekarno takut sekali, nggak berani keluar dari Pejambon itu. Tiba-tiba ditembak gimana coba? Nah yang menarik, sambil nunggu Soekarno yang nggak pernah mau keluar itu, Aidit itu nyanyi-nyanyi, mimpin biasa lah orang kalau demo tuh, nyanyi terus kan. Ya, daripada masa teriak-teriak mana ini. Kayak itu loh, kayak artis nggak pernah keluar. Oh iya, ditunggu-tungguin. Iwan Fals nggak ditunggu-tunggu, susah sekali MC-nya tuh. Nah ini dia jadi MC-nya tuh. MC-nya itu harus kreatif betul ya. Nah, Aidit di situ. Sebagai ketua panitia tuh. Yang menarik di situ adalah ini kayaknya nggak ada kerjaannya itu. Harry Puze itu loh yang nulis tentang Tan Malaka itu loh. Di lautan manusia di lapangan Monas itu, lapangan Ikada itu kayaknya nggak ada kerjaan. Dia nyari-nyari Tan Malaka ada nggak di situ. Bayangkan ya, foto manusia satu Monas itu kecil-kecil kan fotonya itu. Dia lagi nyari seseorang, Tan Malaka. Kan pertanyaan, Tan Malaka ada di Jakarta apa enggak sih waktu proklamasi itu? Di mana sih orang itu? Jangan-jangan di tempat lain atau di Banten gitu, atau di Tangerang gitu. Hanya untuk melihat posisinya tuh, apakah tokoh ini Jawa apa enggak gitu. Dia temukan itu dari lapangan Ikada itu. Foto. Jadi gimana caranya dia ya? Kayak nggak ada kerjaan ya. Oh, bisa? Sejarawan itu memang gila memang itu. Dia zoom berapa kali loh itu. Coba teman-teman nanti dicarikan ya. Ada fotonya itu. Dia lingkari. Ini loh Tan Malaka di sini. Topinya, bajunya. Ini loh. Kemudian dia sandingkan. Ini loh. Nah itu ada di foto lapangan Ikada itu. Karena Soekarno nggak berani keluar, Ki Hajar Dewantara akhirnya usulan. Kan kita ini yang senior, Ki Hajar Dewantara senior. Iya, betul. Soekarno itu manggilnya Mas Wardi itu. Udahlah, karena kita yang tua, kalau ditembak ya nggak apa-apa lah. Udah tua kok. Kenapa begitu? Ada cerita itu. Akhirnya dia yang duluan keluar. Ki Hajar ya orang tua itu yang keluar duluan. Ya mau ngapain lagi toh. Padahal dia menteri loh. Menteri Pendidikan pertama. Dia bilang daripada Soekarno kan lebih bahaya kan. Udah kita aja lah tamengan duluan. Nah, ya udah duluan mereka. Hanya mereka keluar itu hanya untuk membubarkan masanya Aidit itu. Kalau enggak ya ditembak kan. Udah berjaga-jaga tentara Jepang. Bantuan dari Banten udah datang kan. Gitu. Nah, itu peristiwa ke-1, 2. Ketiga yang penting. Untuk minggu itu. Untuk ya dalam 7 hari, katakanlah 7 hari itu. Dalam awal-awal itu yang genting gitu.
Saya kira itu ya. Oke. 7 Refleksinya. hari ya. Bukan cuma 7 hari itu, kayaknya lebih dikit. Iya. Nggak apa-apa ya Pi ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya hari-hari genting pasca Pokoknya masih disebut minggu. kemerdekaan ini. 2 minggu apa 3 minggu nggak apa-apa ya. Ya boleh lah, boleh Nah, nawar 2 lah minggu. untuk Gus Mumah kita kasih Iya. ya. Ini Nah, itu angka 7 hari. tujuhnya udah, angka 7-nya udah, Vi. 9 sekarang. 9 bukan 9 hari dong ya. Bukan 9 hari, terlalu dekat. Iya. 46 toh. 9 bulan. Ya, 9 bulan. Sekitar bulan Juni apa sekitar. Iya benar ya. Sekitar bulan April berarti. April pokoknya ya tadi seperti Iya, iya. Iya, Iya, iya. Pokoknya boleh, bulan-bulan boleh. itulah, Iya, bulan-bulan lupa. tengah itu. Oke. Pokoknya belum setahun aja. Apa yang terjadi di situ? 1, BNI 46 lahir. Oh. BNI 46. Bang. Masa Republik nggak ada bank sentral gitu. Iya. Nah, Hatta mikirin itu tuh. Saat itu kita pindah ke Jogja ya. Bukan lagi di Batavia. Oke, sebelum pindah. Berarti dari merdeka sampai 9 bulan kita pakai mata uang apa? Masih Jepang. Gak pernah ada yang nanya ini kan? Iya. Masih Jepang. Oh, Republik udah berdiri tapi kita nggak punya mata uang. Nggak punya bank juga. Akhirnya siapa namanya di Javase Bank itu dinasionalisasi itu. Kemudian jadi bank sentral. Nama pertamanya BNI 46 itu. Dulu namanya BNI aja, nggak ada 46-nya. Iya sekarang Nah, BNI kayak 46 kayak namanya. Persija 27 itu. oh iya, iya. Persebaya tahun Bener, berapa. ya. Persebaya Saya baru tahu 27. malahan Nah. ini. Makanya disebut 46 loh. Iya. Itu tahun 1946. Iya. Oke. Dan direktur pertama bank itu adalah Margono. Tahu Margono? Siapanya Pak Prabowo ya? Kakek. Oh, kakek. Kakeknya. Jadi kakeknya itu adalah bankir. Jadi kalau dibilang Pak Prabowo itu malah apa namanya sedih hidupnya, kayak enggak lah. Bankir kok. Oke. Bankir, direktur bank pertama loh. Di Rut ya, di Rut. Di Rut. Bukan Bank Indonesia, bukan BRI loh ya. BRI itu yang Versi untuk Belanda dia namanya. oh. Banyumas. Tapi ada hubungan juga sama keluarga itu kan. Kan keluarga dari Banyumas, Prabowo. Gus, bank Oke. sentral kita kan bank Bank- BI ya? Bank BI, Indonesia. dulu namanya BNI, kemudian jadi BI, Bank Sentral. Tapi BNI nggak dibubarkan. Oh, tetap dia. tetap. Oh, itu berarti prosesnya? Nah di Jogja kan ada dua gedung tuh itu. Mm. Ada pos, ada BI di situ, ada bank yang orang foto-foto itu loh. Ya, 0 kilometer. 0 km kan ada BNI itu. Nah situ mereka. Oke. Awalnya. Kalau udah ada banknya, masih harus ada uangnya toh. Betul. Maka Hatta kemudian memesan kepada penerbit Kanisius yang deresan itu untuk menjadi pencetak uang Republik. Dan diumumkan di 1 Oktober kalau nggak salah. Kita punya uang pertama dengan nilai 10 rupiah. 10 rupiah itu sama dengan 0,5 gram emas. 0,5 gram emas. Saya kemarin hitung-hitung tapi saya lupa bawa catatannya itu. Itu nilainya tinggi sekali itu. 10 rupiah untuk Sekitar 10 rupiah. Jadi uang pertama 10 rupiah keluar. yang keluar. 1 Oktober. Namanya Oeang Republik Indonesia, ORI. Oh, iya. 5 rupiah itu. Nilainya tinggi tuh, valuasinya tuh. Enggak kayak sekarang itu. Gila nilai rupiah sekarang jatuhnya tuh. Weh. Berapa gram itu? Iya. Coba kalian kan emas kan yang paling enak kan pengalinya kan emas toh. Betul. Nah, Iya. sebagai pembandingnya emas toh. Nah, kan jarang berubah toh. Iya. Nah, dihitung aja. Betapa nggak punya harga rupiah kita sekarang. 1 juta 1 berapa juta dibanding sekian. emas ya? Dibanding emas ya? Sekarang itu 16.400 gila. Iya. Dolar. Iya. Di hadapan dolar. Balik lagi ke uang nih karena kalau Iya. bahas uang kan suka Jadi- selain banget. Jadi uang kita ada di situ. Oke, ori Oke, pertama ya oke. 10 rupiah. 9 bulan, 9 bulan. Iya. Ya, sorry, sekitar 9 Sekitar 10 itu. bulan. Punya uang kita. Oke. Oh. Itu ya. Jadi peristiwa-peristiwa itulah yang ada di sekitar itu. Satu lagi, itulah untuk pertama kali kita mengekspor beras ke India. Makanya disebut kalau googling itu beras India 46 itu keluar itu.
Beras Beras India India 46. Keywordnya itu. Ah, Beras keywordnya India itu. 46. keluar itu. Teman-teman bisa bayangkan ya, tahun itu ya kita bisa mengekspor beras ke India untuk mendapatkan legitimasi bahwa kita ini sah diakui negara lain sebagai sebuah negara baru. Kan kita lagi nyari-nyari toh kan kita belum terafiliasi di PBB. Iya belum. Kita karena harus syaratnya itu adalah ada negara yang mengakui. Nah, negara yang ngasih pertama tukar barter itu adalah India itu. Makanya beras untuk India itu. Jadi India itu ada di daulat rakyatnya si Muhammad Hatta itu. Itu kemudian ngasih pakaian segala macam itu. Itu hanya sebetulnya intinya itu adalah pertukaran ini legitimasi sebagai negara baru. Nanti kan nyusul Mesir gitu kan. Yang itu loh, yang 47 itu loh. Iya. Ini kan 46. 47 ke Mesir Agus Salim kan. Sama Baswedan, sama siapa lagi? Baswedan, terus yang ke Mesir itulah mencari kata BLC itu loh, bahwa ini negara baru. Supaya kita bisa bersidang ke PBB. Karena kalau nggak ada itu nggak bisa. Karena nggak ada negara yang mengakui gimana? Negara baru. Akhirnya kita bisa ke Amerika itu loh, bersidang itu. Yang ditungguin oleh bapaknya Prabowo siapa namanya? Pak Sumitro. Pak Sumitro udah nunggu di sana ngelobi di Amerika ya, nungguin. Dan ada Sujatmoko di situ juga kan. Waktu itu sudah atas nama Indonesia. Atas tetap nama kita Indonesia toh. Iya. Tapi kan belum diakui toh. Oke. Karena butuh pernyataan sikap bahwa ini ada negara baru. Supaya bisa setara itu loh, bersidang itu. Gitu. Nah, kita mulai dari India. Jangan kan orang selalu ngomong Mesir toh 47. Jangan lupa ada India awalnya. Diplomasi beras itu loh. Diplomasi pangan. 46 itu. Nah, itu namanya diplomasi beras itu loh. Terkenal itu diplomasi beras itu. Itu yang terjadi teman-teman sekalian 46 itu. Selain memang udah berperang kan. Nanti ada Linggarjati segala macam. Ada penangkapan Tan Malaka gitu di penjara di Jogja itu penjara depan Taman Siswa itu loh Wirogunan. Segala macam. Kan ini peristiwanya di Jogja semua ini. Karena kita udah pindahnya itu 4 Januari 46. 4 Januari 46 pindah ke Jogja. Sudah agresi militer itu ya. Pertama itu 47 kalau nggak salah ya. Belum 49. Belum. Tapi Batavia udah dikosong. Jakarta udah kosong. Soekarno naik kereta malam-malam itu di belakang Pegangsaan Timur kan masih ada rel kereta tuh. Iya. Yang jalurnya dia mau ke saya lupa. Tapi udah hilang satu ininya. Satu rel kereta hilang. Kayaknya mau ke Senen itu. Nah, mereka nunggu di belakang rumah itu Pegangsaan Timur. Ada dilewati kereta itu. Nggak tahu jalurnya ini benar apa enggak sih jalur kereta sekarang itu. Iya. Nah, malam-malam itu nunggu di situ gelap-gelap. Keretanya gelap untuk pindah ke Jogja itu. Supaya enggak, ya makanya ada film Kereta Api Terakhir. Ini sampai ini kalau ya. kita lihat sejarahnya begini bikin takjub sih. Iya, betul. Ada kan Kereta Api Terakhir tembak-tembakan itu. Berarti seminggu awal kita membentuk ini ya benar-benar pokoknya tahun-tahun pertama itu ya, konstitusi dan lain-lain, terus ternyata setahun kemudian membangun fondasi dari sisi ekonomi. 9 bulan itu. 9 bulan. Nah, kita punya uang, kita punya bank. Nah, kan enak toh. Ya. Kita kembali lagi ke angka keramat. Berapa? Angka 7 lagi. Oh 7, oke. Angka 7 lagi. Cuman ini loncatnya jauh ke 7 window. 7 window berarti 7 dikali 8. Ya, hasilnya adalah 54 tahun Indonesia merdeka. Which is 99, tahun 99. Kalau 45 itu setara dengan 98. Perubahan. Maka 46 setara dengan 99. Setaranya itu apa? Linglung kita mau ngapain tuh? Terus ada kerusuhan besar gitu. Ada perang, ini udah mulai perang kan. Oke, iya, udah. Jadi Jawa Barat udah kosong tuh. Jawa Barat, Jakarta udah kosong semua. Udah long hijrah, Siliwangi udah hijrah semua kan. Udah kosong Jawa Barat. Udah nggak ada penghuninya itu. Makanya ada negara Pasundan kan. 99 sama. Kita mengalami apa yang disebut dengan keretakan itu loh. Kerusuhan besar. Masih ingat yang Dayak-Dayak itu? Sampit. Sampit. Bukan. Bukan Sampit.
Saya lupa, Ambon kalau nggak salah itu. Oh, Mataram itu loh Ambon. Kerusuhan Ambon. Kalau nggak salah. Iya. Ambon. Ada kerusuhan gede di situ. Satu. Kedua, peristiwa yang terjadi di sekitar situ ya. Iya. Yang kedua itu adalah Timur Timur merdeka, referendum Oke, pelepasan itu. di tahun itu. Oke, referendum. Nanti ada dampaknya nih peristiwa ini. Ketiga adalah persiapan pemilu 99 yang disebut dengan pemilu terdemokratis kedua setelah 55. Diikuti oleh berapa peserta? 41, 45 itu pemilu itu. Dan PDIP lahir di situ. Iya. Walaupun dia akui dia lahir tanggal 10 Januari. 10 Januari dari tahun 73 tuh. Iya. Oke. Nah, tapi PDIP di situ ada di situ. Iya. Nah, ketika orang sibuk semua dengan peristiwa itu, orang lupa misalnya. Makanya Pak Harto nggak pernah diadili misalnya. Pelanggaran HAM 98 itu nggak pernah beres. Prabowo Subianto tidak jelas diapain gitu kan, penculikan gitu kan. Jadi semua yang di pelanggaran HAM waktu itu tidak ada penyelesaiannya karena sibuk di situ. Satu, kita dilanda kerusuhan besar. Tentara ke sana. Oke. Dan itu sambung menyambung kerusuhannya toh. Mulai dari Sandet Banyuwangi yang 98 itu sampai itu di daerah-daerah itu. Dan itu referendum Timur-Timur itu. Wah, itu udah kita akan lupa masalah HAM itu. Pak Harto ya, harus diinvestigasi hartanya di mana, itu cuma lip service saja. Nggak akan pernah, dan betul nggak pernah selesai. Itu apalagi Kuda Tuli itu. Apalagi menyelesaikan kasus Kuda Tuli kan. Mestinya momentumnya ada di situ semua, 98 99 itu harus diselesaikan. Karena semua partai itu sibuk, termasuk PDIP itu. Termasuk Amin Rais, termasuk Gus Dur, semua sibuk dengan partainya sendiri. PAN sibuk dengan partainya, PAN itu kan Agustus loh. PKB juga sama, Gus Dur. PDIP udah apalagi kan, mereka udah nyari dana di mana-mana. 99 itu kesibukan luar biasa untuk pemilu. Akhirnya tercecer itu. Apa yang jadi PR yang membuat kontras YLBHI yang apa di situ itu punya PR panjang itu ya. Dan ya udah kayak apa itu ya, bom waktu itu. Oke. Jadi itu di 99 semua itu. Karena peristiwa besar itu nggak pernah selesai, yang 98 nggak selesai. Kita ketemu 99. Tunggu sebentar, ini ada yang ganjil. Ini ada yang ganjil nih soalnya. Dalam tempo, kan itu usia 54 tahun Indonesia Merdeka ya pada waktu itu. Di tahun 99. Kalau tadi secara pemaparan itu kan kerusuhannya terjadi beruntun. Di mana-mana. Karena itu nggak mungkin loh. Kalau itu disebut ya kebetulan belaka. Ya itu namanya transisi namanya. Transisi berdarah itu. Dan kita mengalami transisi berdarah. Itu revolusi tuh. Nah dulu disebutnya revolusi transisi berdarah itu loh. Di 46 itu transisi. Iya kan itu mulai perang itu. Itu udah mulai Jakarta udah kosong kan perang berarti. Iya. Di tahun 46 ya. Siliwangi udah pergi dari rumahnya Jawa Barat kan. Tinggal Kartosuwiryo yang tinggal kan itu. Tinggal Kartosuwiryo yang DITI kemudian jadi kan. Negara Pasundan tinggal yang bukan NKRI lagi. NKRI itu udah terpencil di Jawa Tengah, Kedu itu loh. NKRI udah nggak ada NKRI. NKRI tinggal di Jogja sama Kedu Jawa Tengah kecil sekali itu. Yang Sudirman bergerilya itu loh. Yang lain itu negara boneka itu. Pernah istilah negara boneka itu. Oke. Jadi disebut NKRI itu sekitar Kedu itu loh. Jawa Tengah sekitar Kedu, yang Ambarawa, Magelang itu loh. Sama Jogja ibu kotanya. Cuma itu doang. Yang lainnya itu Indonesia Timur udah PKI misalnya Madiun udah bukan kita itu. Udah bukan kita, punya kita itu. Bukan lagi punya kita maksudnya NKRI-nya itu loh. Apalagi Jakarta gitu kan. Sama sedikit di Sumatera tapi udah kepepet itu. Karena Linggarjati kan. Punya Linggarjati. Gitu. Dan pola itu terjadi. Pola itu adalah pola transisi berdarah gitu loh. Revolusi tadi. Ingat Timur itu berdarah benar itu ya. Oh gila itu. Pro integrasi dan integrasi itu. Oh itu perang saudara benar di Kupang sana itu. Ya kan?
gitu. Itu tentara apa Peristiwa. militer bedil itu, pangkatan bersenjata di situ. Nah, itu terjadi itu 99 itu. Sama dibarengi dengan optimisme bahwa kita akan berdemokrasi dengan kalau sukses pemilunya gitu. Dan sukses. Berarti itu tahun 99 ya? Iya, 97, 98, 99 lah ya. Dalam Rentang waktu itu. Iya, itu sama 45 46 itu penentuan di situ. Oke. Kita nggak pernah tahu kalau ini pola yang Iya, pernah terulang ada lagi dulu ya. gitu di tahun. Transisi kita itu kekerasan itu. Maka itulah makanya kita wanti-wanti betul pola itu jangan terulang karena mahal sekali ya ongkosnya. Tapi Tapi ya kan kalau boleh jujur kan itu impunitas jatuhnya ya. ya itu Kan nggak diadili toh. nggak diadili kan. Karena sibuk itu tadi. Dan setelah itu kita nggak pernah bisa mengadilinya kan. Berdarah-berdarahnya ya. Iya, ini bikin anu ya. Eh? Hati rasanya kayak Nyes dikoyak-koyak gitu ya. gitu kan. Koyak ya. Wah, sejarah kita anu ya keras sekali gitu. Oh berdarah Pak. 99 itu. Heeh. Tahun berapa lagi nih? Tahun berapa? Tadi ya benar 99 berarti kita lompatannya tahun sekarang. Iya. Benar, Lompatannya ya? tahun sekarang. Tahun benar. sekarang. Lompatannya hari ini. Sekarang adalah ya upacara di KN. Iya betul, Oh, betul. itu Oke. betul. Iya. Sejarah itu. Kita pindah. Ah. Seperti pindahnya 46. Seperti pindahnya 46. Pindah ibu kota. Iya. Oke. Dulu Tapi pindah. nggak malam-malam ya? Hah? Tapi nggak malam-malam Dulu pakai pindah kereta karena gelap. Bentar. Iya. Kan diam-diam juga ini kan. Vi, kamu yang bener sekarang. Gue yang diem aja, Vi. Kan diam-diam toh. Diam-diam nyewa berapa? Oh, begitu. Kan selalu rahasia toh. Ya kan diam-diam toh. Diam-diam nyewa apa kan kita nggak pernah tahu itu artinya. Bahkan sampai sekarang itu kita nggak tahu nyewa di mana itu loh. Dan berapa itu jumlah apa Alphard Oh, sewa mobil ya. sewa mobil itu. Dan IKN itu misalnya kita dipindah aja gitu. Ya, dipindah secara pindah-pindah aja gitu loh. Kan sama dengan Jogja toh. Pindah-pindah aja gitu loh. Enggak ada misalnya pembicaraan panjang apa kata orang perdebatan itu enggak. Dulu memang kita kayak gitu pindah-pindahnya kok. Pindah ke Bukit Tinggi juga sama. Tahu kan pernah kita ibu kotanya di Bukit Tinggi itu? Apa namanya dulu PRRI? Iya, pada hari Pomesta. Jangan permestanya pemberontakan nantinya. Tapi kalau PRRI aja. tadi Oh, karena oke, karena oke. karena bahas pindah-pindah mungkin berarti kejadian yang waktu pindah dari ke Jogja pun Sebentar. tidak ada. Pindah kita itu selalu tergesa-gesa. Oke sih. Ya, Gak pernah dirancang dengan panjang debatnya. Ayo kita pindah rame-rame. Enggak. Pindah-pindah aja gitu loh. Nah kita ke IKN kan pindah-pindah aja toh. Kita baru tahu loh. Iya. Loh pindah-pindah aja tuh. Di Bukit Tinggi pindah-pindah aja gitu. Karena Soekarno ditangkap ke Bangka, dibuang ke Bangka. Daripada kekosongan di Jogja, suruh Safrudin Prawanegara tuh pimpin di Bukit Tinggi. Udah pindah gitu aja. Oh, PDRI ya. Iya. Oh, pemerintahan darurat. Tolonglah PRRI Permesa itu pemberontakan. Oke, sorry. Mohon maaf. Maksudnya tadi PDRI. Kepleset Iya. dikit gak? Dan Iya. ada bapaknya Prabowo di situ. Oke. Siapa tadi? Saya Pak? minum dulu. Sumitro. Sumitro siapa tadi? Sumitro sama Margono. Bukan? Bukan, Sumitro Joyo Joyo Hadikusumo. Hadikusumo di PRRI. Oke. Ada Natsir di situ kan. Karena mereka pindah PDRI itu. Ditunjuk aja udah pimpin di Bukit Tinggi itu. Oke. Sama dengan Jogja itu pindah gelap-gelap itu loh. Sampai di belakang rumah itu di stasiun itu dimatikan semua lampu itu. Jadi memang di belakang rumah itu ada apa dari situ. Naik apa keretanya itu. Ya pindah aja gitu. Jadi kita itu pindahnya itu memang apa? Memang nasibnya begitu. Nasib sejarahnya memang pindahnya begitu kan. Ini satir atau apa? Ya enggak. Tapi bahwa Sejarah. itu fakta selalu Iya. tergesa itu fakta. Ya. 3 kali kan kita pindah. Iya betul. Sekarang pindah lagi kita. Nah, jadi setelah berapa tahun tadi? 79 kita pindah ibu kota. Diam-diam. Diam-diam kan. Enggak rame-rame maksudnya. Mantap. Nah, sialnya siapa Belanda yang ngejar? Kalau waktu itu Atau- ada Belanda ngejar. Atau hanya bayang-bayang? Kalau bayang-bayang siapa bayang-bayangnya? Nah, itu pertanyaannya tuh. Siapa invisible hand-nya itu loh.
siapa musuhnya sebetulnya yang membuat kita pindah itu. Nah, itu pertanyaan toh. Nah, maka kita tunggulah pidato tanggal 16 Agustus. Pidato kenegaraan ya. pidato kenegaraan. Tapi sebenarnya itu yang terjadi toh. Iya. Ya kalau tanyanya sekarang ya apa ya paling penting ya itu IKN. tunggu sebentar. Kalau semisal pindahnya selalu tergesa-gesa, kalau tidak salah Presiden di 2019 sudah ngumumin ya di pidato kenegaraan juga. Iya, Bahwa- tapi kan ini kan dibangun dalam semalam loh ini IKN itu. Mestinya 10 tahun paling, tapi ini udah langsung belum jadi aja udah pindah kan? Belum jadi aja udah pindah. Kayak gitu, ini disebut tergesa-gesa. Karena ini kota loh, Pak. Ini kota, ini bukan pindah bervakansi ke sana itu. Bukan berdharma wisata kayak Theo tadi itu ke Bali itu loh. Iya, Dharma wisata itu loh. Bukan apa studi apa? Studi tour. Studi tour. Bukan. Itu pindah ibu kota. Studinya kecil, turunnya gede. Gitu. Tentu saja tidak persis sama, nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin. enggak. Yang cuman baca garis ininya Baca aja. pola aja. Benang merahnya aja. Oke. Menarik banget. 7 hari, 9 bulan, 7 windu, 79 tahun. Akhirnya kita pindah ibu kota lagi. Mm. Dari Jakarta pindah ke Jogja jadi ibu kota revolusi, pindah PDRI ke Bukit Tinggi, lalu kembali ke Jogja lagi, kemudian pindah lagi ke Jakarta. Dan kita akan pindah ke Kalimantan Timur. Oke. Ini sobat BKN dan kita semua yang ada di sini, saya pikir merasakan auranya seperti apa. Saya pikir bisa merasakan apa aura dari obrolan ini. Dan PDIP ada juga di belakang perpindahan itu. Perpindahan ibu kota. Oke. Dalam pembentukan undang-undang IKN kita. Betul. Yang dibuat secara cepatan. Pada waktu itu. Cepat-cepatan. Entah mengejar apa. Nah itu. Tergesa-gesa. Semua tergesa. Sama toh. Dalam Memang lintasan hari-harinya sejarah. kita tergesa-gesa itu loh bernegara. Atau karena itu sesingkat-singkatnya itu loh. Iya. Kita nggak pernah diubah tau itu. Mungkin Harus kalau bisa singkat kenapa selama itu. Lobby-lobby itu loh penting. Nah, iya. Lobby-lobby di belakang malam hari itu loh. Uang sila ke satu aja bisa diubah. Dengan lobby-lobby. Bayangkan diskusi panjang BPU PKI itu dengan mengeluarkan seluruh gagasan di kepala itu BPU PKI itu. Lahirlah Piagam Jakarta. Dan Soekarno, itu idenya Soekarno juga. Soekarno oke tuh Piagam Jakarta itu. Sila syariat Islam itu loh. Soekarno itu idenya. Mensahkan itu. Kan dia ketua panitianya. Diubah lobby-lobby tengah malam. 18 Agustus itu. Diubah. Dan sah. Soekarno lagi demam. Di rumah. Nggak bisa mikir. Padahal dia loh yang memimpin sidang mensahkan Piagam Jakarta itu. Bentuk Pancasila. Dan Islam apa tahu itu. Aku lihat Soekarno kerjaannya ini. Bahasanya itu bahasa Soekarno. Tapi dalam lobby satu malam. Lobby satu malam oleh Opsir Angkatan Laut. Ada Maramis di situ dari Des Indes gitu. Berubah oleh Hatta itu. Bahwa ada orang habis yang BPUPKI yang lama sekali tadi bersidang berhari-hari pidato dengan seminar toh. Enggak, bukan webinar, seminar toh. Seminar panjang itu habis dalam semalam lobby itu. Begitu saktinya lobby itu. Nah, kita warisi lah lobby itu di pembentukan undang-undang IKN, pembentukan Omnibus Law segala macam itu. Mungkin memang takdir kita begitu. Sebelum bicara soal takdir. Berarti dengan lobby satu malam ya. Saya salah milih diksi ya. Tapi ya nggak apa-apa, pakai aja itu. Enggak, justru saya ingin mempertajam itu sebelum bicara soal takdir. Pola-pola seperti itu terjadi sejak kita lahir. Sejak Republik lahir. Sejak Republik lahir. Ada diksi sesingkat-singkatnya. Ada lobby satu malam untuk perubahan sila pertama demi seluruh bangsa Indonesia begitu ya berubahnya. Dan sila yang membuat Soekarno jatuh dan nista dalam sejarah ya. Sila itu. Kok begitu? Tahu koinsidensinya?
Loh, pemilu 55 kan salah satu pemilunya itu kan memilih anggota konstituante. Iya. Konstituante itu kan konstitusi untuk merumuskan konstitusi. Ya itu janji tadi Hatta itu loh. Akan kita ubah lagi. Terima aja dulu. Nah, tugasnya Badan Konstitusi hasil konstituante di Bandung itu, hasil pemilu 55 itu merumuskan itu kembali. Janji itu loh. Bersidang di Bandung, gedung Gedung Merdeka itu loh, yang di KA itu. Konferensi Asia Afrika itu kan dipakai itu gitu. Kan buntu itu. Buntunya di mana? Apakah mereka membahas keadilan sosial sila kelima itu? Apakah mereka membahas sila keempat, ketiga, kedua? Enggak, membahas sila pertama. Debat itu loh, kalau baca transkrip perdebatannya itu hanya sila pertama. Bayangkan, ngurus itu. Janji yang lobby semalam itu loh. 2 tahun, setahun, 2 tahun kayaknya. Karena nggak pernah beres membahas sila pertama itu, sampai-sampai PKI itu bingung kita mau kemana gitu loh. Ya, mau ke suara ketiga nanti menang ngasumi gitu kan. Kalau akhirnya pilih dengan PNI, NU juga pilih di situ. Akhirnya menanglah sila ketuhanan yang maha esa gitu. Dibubarkan Soekarno, Dewan Konstitusi itu. Lahirlah demokrasi terpimpin gitu. 1959. 58. Oh iya. 58 lahirnya dulu, 59 disahkan. Demokrasi terpimpin lahir. Ah, disitulah Nasakom itu tuh. Lahir 65 tragedi itu. Urut-urutannya begitu. Ada ya itu lobby semalam itu. Iya. Oke. Jangan lobby semalam, mending kita cinta semalam. Itu juga jangan. Itu jadinya lagu dangdut kan? Iya betul. Siapa penyanyinya itu Mbak Ubi? Kasih siapa? Siapa penyanyi? Siapa kasih? Aura Aura kasih. kasih. Aura kasih. Iya tuh benar. Iya betul. Iya benar, cinta satu malam ya. Cinta Satu Malam, ya. Cinta malam. Kalau menurut dia sih indahnya. Oh indah. Oh indahnya. Kalau menurut kita kita baru tahu fakta-fakta sejarah ya. Ada garis-garis lintasan sejarah yang kok kita miss semuanya. Mari kita melihat upacara di ibu kota baru. Nusantara. Baik. Oke. Ini dari tadi kita bicara sesingkat-singkatnya. Ada tergesa-gesa. Kan kita yang nentuin takdir bangsa kita sendiri tuh. Lesson learn-nya apa? Yang mesti kita pelajari. Kita nggak bisa menerima ini selalu tergesa-gesa begini-begini aja gitu kan. Ya kalau memang jalannya begitu ya diapain lagi tuh. Tapi masih tidak ada untuk generasi-generasi selanjutnya supaya kalau memperbaiki kayaknya terlalu kasar bahasanya untuk mulai ada berubah atau gimana? Ya kalau memang itu jalannya kita mau diikuti aja lah. Ya. Kan karakter itu nggak mudah diubah loh. Karakter orang kok. Itu kan nggak mudah ngubah karakter itu kan. Udah bawaannya begitu dipaksa itu. Karakter bangsa loh. Udah dicari aja positifnya tuh. Apa? Dicari positifnya. Ada. Itu loh yang misalnya yang viral itu loh. Anak-anak misalnya, jangan dipaksa matematika, ya cari aja. Ya siapa tahu dia atlet gitu. Ada yang viral itu, pesan ibu TK apa itu. Ya kalau anakmu ya atlet ya jangan dipaksa matematika, itu siapa tahu dia jadi musisi apa. Ya dicari-cari aja karakternya apa. Ya ikuti nanti lihat. Gitu ya. Berarti kita cari positifnya. Nggak mudah merubah karakter. Karakter itu bawaan soalnya. Ada DNA di situ. Oke. Itu loh, ada DNA politiknya di situ. Ada DNA politik. Nggak mungkin ngubah. Gimana cara mengubahnya itu? DNA. Iya. Bisa. Loh, jelas DNA-nya kan. Lo ada di sih. aktenya kok, sesingkat-singkatnya. Mau ngubah apa? Ya ubah aja aktenya kan. Jangan dong. Jangan ya. Apalagi ada dan lain-lainnya itu loh. Itu makin absurd itu. Dan lain-lain. Sudah singkat dan lain-lainnya itu loh yang nggak enak itu. Apa aja coba? Detail gitu ya. Akhirnya kita berimajinasi. Abstrak itu. Maaf, aneh aja. Yang nambah-nambah aja tuh. DLL-nya itu lah. Dan itu dibikin, itu udah menjelang itu juga berat juga itu.
Itu kan menjelang sahur toh. Ya, Mestinya yang dibacakan itu adalah Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, betul. proklamasi itu. Hatta nanya, siapa yang nyimpen? Nggak ada yang tahu siapa yang nyimpan. Yang hasil BPPKI yang lama sekali kan mereka, wah gila merumuskan itu, ya Allah, panjangnya itu. Mukadimah itu, seperti deklarasi kemerdekaan Amerika itu. Nah malam itu mau hampir sahur, Hatta nanya, siapa yang nyimpan itu, di mana naskah itu? Nggak ada satupun. Karena besok mau dibacain. Mau dibacain, udahlah kita bikin lagi. Itu loh dibikin itu loh menjelang sahur. Mana demamnya Soekarno udah mulai naik lagi. Oke. Oke. Itu DNA-nya. DNA-nya kan, Iya, oke. kalau mau mengubah itu, itulah proklamasinya itu dicoret-coret lagi itu kan, udah ada coretannya banyak. Iya. Pak, silakan dicoret-coret lagi ya. Kalau memang DNA seperti itu, harapan saya cuma satu. Semoga wujud kemakmuran ya, Kalau saya enggak, kalau jahat bisa jangan datang terlalu jahat. sesingkat-singkatnya. Kalau jahat jangan terlalu jahat. Oke. Jangan berlebihan. Jahatnya jangan sampai ada genosida, itu aja sih. Oke. Jangan diulangi genosida 65, itu udah. Karena mengerikan sekali itu. Kalau jahat, nggak apa-apa jahat, tapi jangan keterlaluan itu loh. Kayak genosida itu. Udah, doanya cuma itu aja. Doanya itu di 79 Saya tahun. tapi nggak Iya, tahu coba iya. doa apa Vi. Doanya gimana? Mirza, Kalau Bisa. doa Harapan saya sih untuk semoga ini ya, Indonesia. segala kemakmuran dan keberkahan buat Indonesia tuh bisa datang dengan secepat-cepatnya, sesegera mungkin Singkat-singkatnya. gitu. Itu aja sih. Hmm. Ya, Vi, ini pelajaran sejarah paling berat seumur-umur yang bisa. Ini nggak ada nih di selama Iya. kita sekolah nggak ada Nggak ini. ada yang bisa menyambung atau menarasikan, bahkan menemukan Benang iya, merahnya benang itu merah ya. sesingkat-singkatnya ini DNA politik itu loh. Luar biasa. Terima kasih Gus Terima Muhyiddin. kasih. Ya, Sudah sama-sama. datang ke podcast BKN. Insight yang menarik sekali pun saya tulis dalam note saya, kayaknya nggak bisa, jadi emang harus ditonton dan di rewatch sambil kita menggali lagi arsip-arsip yang kita miliki. Iya, betul. Betul. Terima kasih Gus Muhyiddin. Sama-sama. Ovi. Teman-teman Mirza. BKN, thank you banget. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ya. Sampai jumpa. Heeh.